termasuk juga hukum air, pertambangan, perikanan, dan juga mengatur hak-hak penguasaan atas unsur-unsur dalam ruang angkasa. Nah, untuk hukum tanahnya sendiri, yaitu keseluruhan ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang memiliki objek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hukum konkret. Untuk berikutnya dialihkan ke masalah. Loh, masih ketawa gue setiap kali ada yang manggil ke masalah. Oke, nah jadi sebagaimana tadi yang udah disampaikan oleh saudari Cip-Cip, hak penguasaan tanah itu ada dua nih, yaitu secara sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan yang konkret. Nah, untuk sebagai lembaga hukumnya boleh nih kita pencet klik search. Nah, mantap. Ini ada 4 hal. Nah, 4 halnya itu bagaimana? Yang pertama, memberi nama hak penguasaan yang bersangkutan. Hak penguasaan yang bersangkutan contohnya dalam sertifikat tanah. Itu namanya yang punya siapa. Nah, kemudian untuk yang kedua, menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya, serta jangka waktu penguasaannya. Nah, jadi yang di sini, kita kan tahu ya, kalau misalnya di PIH atau PHI itu kita sebenarnya boleh melakukan apa saja selama tidak bertentangan dengan norma-norma atau selama tidak bertentangan dengan hukum positif, gitu kan. Nah, ternyata dalam hak penguasaan tanah itu juga ada beberapa hal nih yang nggak boleh dilakukan. Misalnya, dia beli tanah untuk dipakai prostitusi, nggak boleh, karena di Indonesia itu dilarang prostitusi. Atau misalnya dia make hak atas tanahnya itu untuk diriin kasino, nggak boleh. Kenapa? Karena di hukum Indonesia perjudian itu dilarang, begitu juga dengan prostitusi. Nah, kemudian yang ketiga, mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh jadi pemegang hak dan syarat-syarat bagi penguasaannya. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak pengelolaan, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dalam poin ketiga, yaitu mengatur hal-hal mengenai subjeknya, adalah siapa saja nih yang boleh punya. Gitu. Contohnya hak milik. Hak milik itu yang boleh punya hanya warga negara Indonesia. Hanya warga negara Indonesia perorangan. Nah, kalau misalnya ada badan hukum atau misalnya ada WNA mau punya tanah gimana? Itu pakai hak guna bangunan HGB. Dan WNA itu juga pakai HGB atau hak guna bangunan. Jadi yang di poin nomor 3 itu mengatur siapa aja nih yang boleh memperoleh hak-hak tersebut. Nah, kemudian yang 4 itu mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Apa itu luasnya, apa itu panjangnya, apa itu kedalamannya, apakah tinggi ke atas atau tinggi ke bawah. Nah, itu diatur juga sebagai lembaga hukum. Kalau nggak salah nanti itu ada di peraturan BPN-nya sendiri mengenai luas tanahnya berapa, dan di sertifikat tanahnya itu juga ada. Luasnya berapa, batasnya berapa, apakah seberangan dengan rumah tetangga gitu ya, nyenggol pohon mangga, atau gimana, nanti itu diatur dalam suatu sertifikat tanah. Nah, kemudian yang kedua nih, yaitu kita boleh ditutup dulu, kita lihat yang hubungan hukum yang konkret. Nah, mungkin nih yang pada di sini kan pasti udah lulus ya PIH, PHI-nya, meskipun bingung antara lulus atau lolos, gitu ya kalau kata Mbak Rina. Konkret, nyata. Di sini ada 5 poin yang dibahas. Bagaimana perbuatan nyatanya. Yang pertama itu mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret. Contoh, perjanjian jual beli tanah antara si A dan si B. Atau mungkin yang lain ada misalnya dalam hal pewarisan. Atau misalnya dalam hal wakaf yang merupakan suatu hubungan hukum yang konkret atau nyata. Yang kedua, mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. Pembebanan hak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Mungkin kalian di Perdata sempat disinggung kali ya, hak tanggungan itu apa. Nah, jadi mungkin yang Bu Titing udah familiar gini ya, dalam hal waring, berjaring, terus pembebanan, dan kadaluarsa. Kalau misalnya dalam benda tidak bergerak, misalnya tanah gitu ya, benda tidak bergerak itu pembebanannya adalah, atau lembaganya gitu ya, kalau kata Bu Titing, adalah hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Tapi kalau misalnya benda bergerak, mobil, HP, emas, laptop, dan sebagainya, pembebanannya itu adalah hak gadai,
dan fidusia. Mungkin kalian nanti dibahas nih di perikata bedanya gadai dan fidusia dan apa, tapi kita di sini fokusnya adalah konteks tanahnya yaitu hak tanggungan. Nah, yang ketiga, mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain. Nah, ini mengatur kapan hak milik atau hak guna bangunan atau hak penguasaan atas tanah berpindah dari satu orang ke yang satu orang lainnya. Contoh, misalnya siapa nih? Misalnya Naomi. Naomi punya tanah di Kebun Baru. Naomi punya tanah di Jalan Asilole Mantap Oye nomor 14. Nah, Naomi karena lagi pengen kuliah di Harvard, dia mau ngejual nih tanah di Kebun Baru tadi. Nah, misalnya jualnya ke Ranov gitu. Pertanyaannya, kapan hak penguasaan atas tanah Naomi berpindah ke Ranov? Nah, itu biasanya diatur dalam perjanjian-perjanjian atau di dalam undang-undangnya udah ada. Gitu. Misalnya berpindahnya itu pas sudah ditandangi PPJB atau AJB. Nah, itu langsung berpindah. Nah, kemudian yang keempat, mengatur hal-hal mengenai hapusnya pemilikan tanah. Nah, hapusnya pemilikan tanah itu secara general atau bisa juga secara spesifik itu diatur dalam pasal-pasal ini nih. Ada pasal 27 Undang UPA yang di mana pasal 27 UPA itu hapusnya itu yang pertama karena tanahnya itu ditelantarkan atau karena hubungan perkawinan dengan orang asing dalam hal perwarisan nanti. Dan kemudian tanahnya itu sudah kadaluarsa. Nah, kalau misalnya tanahnya itu ditelantarkan, misalnya udah nggak diurus nih atau benar-benar nggak diapa-apain, nah itu kembali lagi kepada negara. Kemudian yang kelima, mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Nah, pembuktiannya mungkin kalian udah nih ya di hukum perdata gitu. Pembuktian kalau misalnya untuk benda tidak bergerak harus dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat-surat kepemilikan. Oke, Cipa, boleh next. Oh ya, sebelumnya ini untuk pengetahuan aja ya. Kalau kalau tanah sertifikatnya nggak ada tuh, tidak ada pembuktian, maka akan langsung dikatakan menjadi tanah negara. Nah, itu ada asasnya namanya asas domain verklaring, yaitu di mana tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dengan surat, maka akan langsung dikatakan menjadi tanah negara. Betul. BTW nyampe sini ada yang mau sebelum lanjut, ada yang mau bertanya dulu atau ngejelasin kecepatan atau gimana? Gak ada nih. Berarti udah pas temponya ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini mungkin yang dosennya Bu Febri familiar nih dengan slide ya, dengan slide ini nih familiar banget gitu ya. Kalau setiap tugas ini HBI apa, ini apa, ini apa gitu ya. Familiar dengan istilah-istilahnya. Yang pertama itu, jadi kita membahas mengenai jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Biasa ya di apa tuh di TIH ya, Stephenbow teori jenjang, yang makin atas itu berarti makin tinggi, yang di bawah itu berarti bergantung pada yang atasnya. Yang pertama itu adalah hak menguasai, yang pertama adalah hak bangsa Indonesia. Nah, hak bangsa Indonesia ini beraspek publik dan privat. Beraspek publiknya itu seperti apa? Misalnya, di sini negara itu, misalnya publik di sini adalah seluruh seluruh tanah di Indonesia itu sebenarnya dapat dikuasai oleh WNI, warga negara Indonesia, hak bangsa Indonesia. Nah, untuk privatnya itu biasanya adalah perjanjian-perjanjian dengan contoh dulu kolonial. Misalnya dulu kolonial ada perjanjian bahwa tanah ini secara perdata milik ini berdasarkan suatu perjanjian. Biasanya untuk HBI ini, kalau misalnya tanah-tanah kolonial yang dulu, itu diakuisisi secara langsung atau otomatis menjadi tanah milik negara. Begitu juga tadi yang kita sempat bahas tuh mengenai kalau misalnya ada tanah yang ditelantarkan. Kalau misalnya ada tanah yang ditelantarkan, itu juga auto langsung menjadi tanah negara. Kemudian yang kedua, hak menguasai negara, pasal 2. Hak menguasai negara di sini, jadi seseorang hak menguasai negara itu menguasai secara yuridis, aspek publik. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin menguasai, boleh nggak? Oh boleh, tapi dia itu menguasai secara fisik saja. Tidak secara fisik. Jadi hak menguasai dari negara itu tidak secara yuridis, hanya secara fisik saja.
Misalnya, contoh hak pengelolaan atas tambang. Tambangnya milik siapa? Milik negara. Tapi kalau misalnya pengelolaannya secara fisik terjun langsung gali-gali, nyekop-nyekop, itu hak pengelolaan yang dimiliki oleh PT-nya. Gitu. Jadi di sini pembebanannya secara fisik saja, yuridisnya itu tetap milik negara. Kemudian yang ketiga adalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat ini berlaku kepada seluruh masyarakat hukum adat, baik yang terbentuk secara teritorial atau wilayah, maupun secara genealogis atau secara keturunan. Karena kan ada beberapa yang emang mempunyai tanahnya itu berdasarkan dari nenek moyang, nenek, ibu, terus turun gitu, masyarakat hukum adatnya. Nah, kenapa di sini hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek perdata dan publik? Perdatanya tadi karena dari turun temurun, dari nenek moyangnya turun lagi, hak ulayatnya turun lagi, itu aspek keperdataannya. Sedangkan untuk aspek publiknya adalah hak pengelolaan terhadap sesuatu hutan mungkin. Hutan atau misalnya terhadap pengelolaan suatu daerah. Tadi itu yang sebelumnya hak menguasai negara, yaitu negara memberikan suatu hak untuk menguasai tanah secara fisik. Contohnya hak pengelolaan. Nah, hak ulayat masyarakat hukum adat juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang keempat itu adalah hak-hak individual. Pasal 4 itu hak-hak perseorangan atas tanah. Nah, ini beraspek perdata dan ini tuh ada banyak gitu ya jenisnya. Yang pertama, hak-hak atas tanah sebagai individual yang secara langsung maupun tidak langsung. Tanah primer dan sekunder. Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok-pokok agraria, itu yang hak atas tanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Nah, kalau misalnya hak atas tanah primer itu terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak guna bangunan yang diberikan oleh negara. Itu yang primer. Tapi kalau misalnya sekunder itu ada hak pakai dan hak guna bangunan yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai dan dan hak pengelolaan. Enggak, hak pengelolaan bukan, sorry. Ada dan hak gadai. Atau mungkin kalian pernah kayak gini nih, contoh ya. Misalnya siapa ya? Saya ingin bermain dengan siapa deh? Osarina. Misalnya Osarina itu punya tanah di Jalan Opa Nasar Kiyowo nomor 21. Misalnya dia punya kayak gitu ya. Opa Nasar Kiyowo nomor 21. Nah, itu kan karena Osarina merupakan warga negara Indonesia, berarti dia memiliki sertifikat tersebut berdasarkan hak apa? Hak milik kah, hak guna bangunan kah, atau apa? Kalau secara teorinya ya. Gimana? Gimana Kak Cip Cip? Ayo, hak apa? Hak? Hak? Nih? Hak milik, betul. Tadi Osarina punya hak milik atas Jalan Opa Nasar Kiyowo nomor 14. Tuh. Nah, ternyata di Jalan Opa Nasar Kiyowo itu ada yang mau make nih. Gitu. Gue mau make dong, mau bikin warung boba di tanah kamu. Gitu. Nah, dalam dia memakai itu, dia itu bisa pakai hak pakai atau HP, hak pakai. Nah, jadi hak sekunder itu salah satu contohnya, mungkin di PPT Ibu Febri ada nih, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Nah, itu salah satu contohnya itu tadi. Hak miliknya milik OSA, hak miliknya itu kepunyaan OSA, tapi di atasnya ada hak pakai. Hak pakainya atas nama siapa? Atas namanya tadi, siapa tuh tadi yang sebut namanya yang mau jualan boba? Ada yang mau jualan boba gitu. Nah, kemudian berikutnya wakaf. Wakaf itu biasanya pemberian suatu tanah. Berdasarkan ada nanti undang-undang mengenai wakafnya sendiri. Kalau nggak salah Kak Cip Cip pernah ngambil hukum wakaf deh kalau nggak salah. Jadi mungkin ketentuan mengenai wakaf bisa dijelaskan setelah ini secara lengkap oleh Kak Cip Cip. Nah, yang terakhir itu adalah hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan. Tadi, misalnya kalau mau ke bank, mau minjem duit, jaminannya tanah, nah itu namanya hak tanggungan.
Oke, boleh lanjut nih slide berikutnya, Cipa. Nah, ini tadi nih, hak penguasaan atas tanah. Ada yang dalam arti yuridis dan dalam arti fisik. Nah, kalau misalnya dalam arti yuridis, kayak tadi, Naomi misalnya, atau Osa. Naomi tadi di Jalan Asiloli Mantap Oye nomor 14. Nah, berarti secara nggak langsung dalam sertifikat tanah, nama Naomi Dominic Tahian, pemilik tanah di alamat Jalan Asiloli Mantap Oye nomor 14. Nah, itu adalah hak-hak penguasaan tanah secara yuridis atau dalam arti yuridis. Jadi dalam dokumen hukumnya itu ada nama Naomi. Oleh karena itu, karena Naomi sudah menguasai tanah di Jalan Asilole Mantap Oye nomor 14, dia berhak untuk menguasai secara fisik. Nah, beda dengan penguasaan atas tanah dalam arti fisik saja. Kayak tadi tuh, Osarina sampai tadi siapa yang aku sebut namanya yang mau jualan boba ya lupa gitu. Sertifikatnya atas nama Osarina. Nah, tapi yang memakai tanah itu bukan Osarina. Nah, berarti yang tadi jualan warung boba itu menguasai tanah dalam arti fisik saja. Nah, kemudian ada intermezzo dikit nih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU-PA, pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam arti publik, seperti yang dirumuskan pada pasal 2 UU-PA dan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nggak salah tuh bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya deh kalau nggak salah. Isi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Cipa boleh dilanjut slide-nya? Oh, berarti setelah ini akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Halo Ibu. Ya, Ibu Sari. Silakan Ibu, lanjutkan. Ya, selanjutnya aku bakal ngejelasin pembidangan hukum tanah. Kalau misalkan nanti kecepatan, dibilang aja ya, soalnya ngomongnya kebiasaan cepet gitu. So, misalkan nanti ada yang kurang jelas atau misalkan ada kayak kata-kata yang sukar atau kayak sulit dimengerti, langsung ditanya aja ya. Jadi pembidangan hukum tanah itu, ketentuan-ketentuan hukum tanah itu memiliki aspek publik dan aspek perdata. Yang pertama ada aspek publik. Ketentuan yang beraspek publik itu yang pertama ada legislatif. Legislatif meliputi tugas atau kewenangan pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah. Kemudian ada eksekutif atau administratif. Untuk memberikan landasan hukum bagi penguasa eksekutif dalam melaksanakan politik pertanahan yang ditetapkan oleh penguasa negara masing-masing, bidang hukum tanah ini mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis bagi tercapainya tujuan politik pertanahan yang ditetapkan. Contohnya agenda land reform oleh Presiden Jokowi saat periode 2014 sampai 2019. Yang isinya itu mengenai memulihkan kembali Kementerian Agraria sebagai lembaga negara yang tidak terbatas pada administrasi pertanahan, tetapi mencakup juga redistribusi lahan kepada petani kecil. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu meliputi tugas atau kewenangan mengadili kasus-kasus pertanahan. Contohnya itu penyelesaian sengketa penyerobotan tanah. Kemudian menambahkan dalam bidang legislatif dan eksekutif itu tidak termasuk ke dalam sistematika hukum tanah karena kedua bidang tersebut tidak mempunyai ciri-ciri khas yang membedakannya dengan yang mengatur kegiatan legislatif dan yudikatif di bidang lain. Oleh karena itu tidak dimasukkan ke dalam isi sistematika yang diuraikan di atas, melainkan tetap berada dalam lingkup hukum tata negara dan hukum peradilan. Kemudian ada ketentuan yang beraspek perdata. Yang perdata ini itu mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang subjeknya perorangan dan badan-badan hukum perdata. Misalkan ada PT, yayasan, koperasi, organisasi masyarakat, serta badan-badan pemerintah yang menguasai tanah untuk keperluan memenuhi kebutuhan atas melaksanakan tugasnya masing-masing.
Bidang hukum tanah ini disebut sebagai hukum tanah perdata. Kemudian hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam ada yang memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki dan untuk menggunakannya melakukan perbuatan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan. Ada hak-hak penguasaan atas tanah yang beraspek perdata yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual lelang tanah yang dijadikan hak agunan. Jika dalam hubungan utang piutang tertentu debitur cedera janji. Kemudian pada slide selanjutnya, Kak Cip, itu adanya hubungan UU PA dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45. Yang pertama itu pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pada pasal 33 ayat 3 ini diatur lebih lanjut dalam UU PA pasal 2, di mana yang UU PA pasal 2 isinya bahwa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Maka dapat disimpulkan hubungan antara pasal 2 UU PA dengan pasal 33 ayat 3 itu bahwa di dalam kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa keseluruhan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi tersebut di sini adalah negara yang mewakili seluruh rakyat yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Oke, terima kasih Bu Desi atas penjelasannya. Subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah Agrarian Reform Indonesia. Nah, Agrarian Reform Indonesia itu Agrarian Reform Indonesia itu merupakan suatu upaya untuk memperbaharui gitu ya ketentuan-ketentuan mengenai hukum agraria di Indonesia. Karena dulu kan ya dari ujung Sabang sampai ujung Merauke gitu ya, beda-beda semua gitu kan. Nah, kalau misalnya di daerah ini nerapinnya kayak gini, kalau misalnya daerah ini nerapinnya kayak gini, ini kayak gini gitu. Masih berbau kolonial Belanda gitu. Nah, makanya pada setelah Indonesia merdeka, mulai nih dibentuk suatu wacana untuk membentuk Agrarian Reform Indonesia. Nah, Agrarian Reform Indonesia itu terdiri dari 5 program atau panca program. Ya. Nah, yang pertama itu pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan memberi jaminan kepastian hukum. Nah, unifikasinya itu melalui apa? Nah, dengan dibentuknya UU PA. Kok kesannya kayak ngatain gitu ya, UU PA gitu kan. Nah, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Nah, kemudian yang kedua, penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah. Jadi dulu di masa kolonial Belanda itu banyak hak gitu ya. Ada hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht dan sebagainya yang pronunciation-nya itu agak susah gitu ya untuk mulut orang-orang Indo gitu. Bingung gitu ngejelasinnya gimana. Nah, salah satunya itu hak asing yang dihapuskan adalah hipotek. Kalian pernah dengar nggak hipotek? Nah, hipotek itu sekarang udah diganti istilahnya menjadi hak tanggungan. Gitu. Atau apalagi nih contoh penghapusannya konsensi kolonial atas tanah. Dulu di Belanda itu ada namanya desa perdikan. Desa perdikan itu kasarnya adalah suatu desa yang punya privilege. Yang punya privilege dalam mengelola tanahnya gitu. Nah, karena tadi desanya privilege gitu ya, bertatahkan duit gitu kasarnya. Karena ngerasa ini nih nggak adil nih, ini harus ditertibkan. Makanya dihapus tuh desa perdikan. Kemudian yang ketiga, mengakhiri penghisapan feodal secara berlangsung-langsung. Nah, ini nih. Jadi dulu, cemil ya guys, cemil, correct me if I'm wrong. Jadi dulu itu, di masa kolonial Belanda, ada suatu kebijakan, namanya kalau nggak salah lembaga konversi, dia itu menyatakan bahwa raja-raja itu memiliki atau dapat menguasai, menguasai 3/4 dari tanah di wilayahnya. 3/4 loh, 3/4. Sisanya 1/4 itu untuk masyarakat. Nah,
si raja ini nih yang punya 3/4 gitu ya, luas banget gitu ya. 3/4 dia itu bebas nih mau ngapain aja dengan tanahnya, nggak ada larangannya. Entah itu dia mau ngasih ke anak buahnya, terus anak buahnya disuruh kerja paksa atau stelsel, itu nggak masalah, boleh-boleh aja gitu. Nah, atau misalnya mau melakukan perdagangan dengan misalnya pihak kolonial mengenai tanahnya, boleh-boleh aja, itu 3/4 milik si raja, serah itu mau ngapain aja dengan 3/4 itu. Nah, sisanya adalah 1/4. Seperempatnya ini untuk siapa? Untuk masyarakat. Golongan petani, golongan nelayan, golongan buruh, dan sebagainya. 1/4 doang. Bayangin ya, Indonesia masyarakat memang 1/4. 1/4 doang. Makanya timbul suatu ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial antara tanah milik raja dan tanah milik masyarakat. Makanya itu dihapuskan itu feodal secara berangsur-angsur. Yang keempat, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. Nah, ini yang tadi aku jelasin tuh mengenai yang lembaga konversi itu salah satunya merupakan contoh dari ini juga. Contoh lainnya itu hak ulayat masyarakat hukum adat. Jadi dulu tuh pas pada masa kolonial, hak ulayat masyarakat hukum adat atau kita singkat MHA gitu ya, biar nggak belibet gitu ngomongnya. Hak ulayat MHA itu banyak tuh jenisnya. Banyak jenisnya, terkadang menimbulkan adanya ketidaksamarataan tuh antara satu dengan yang lain. Yang satu makmur, yang satu nggak makmur. Nah, makanya semenjak adanya suatu kebijakan mengenai agrarian reform Indonesia, itu dihapus tuh beberapa hak ulayat. Jadi hak ulayat MHA yang berlaku sekarang itu harus mengikuti 3 syarat. Yang pertama itu nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau masyarakat Indonesia. Tujuan dari Indonesia itu apa? Dan kemudian yang terakhir itu tidak boleh bertentangan dengan UUPA, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Bukan ngatain ya. Nah, terus yang terakhir itu, nah itu tadi mengenai perombakan pemilikan penguasaan tanah. Jadi disamaratain tuh, udah nggak ada hak privilege antara yang satu dengan yang lain. Semuanya bisa menguasai tanah secara merata. Nah, kemudian yang kelima, perencanaan, persediaan, dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaan secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Contoh konkretnya apa nih dari poin nomor 5? Dengan dibentuknya undang-undang mengenai agraria, baik itu secara sempit maupun secara luas. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Cip di awal, hukum agraria itu dibagi jadi 2. Secara sempit, yang ngatur tanah, gitu. Tanah aja. Gitu. Nah, sama satu lagi hukum agraria secara luas, yaitu mengatur seluruhnya, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya. Apa aja tuh? Ada hukum perikanan, hukum kelautan, hukum pertambangan. Hukum pertambangan dibagi lagi cabang-cabang. Minerba, minyak, panas bumi. Nah, dibentuk tuh semua undang-undang yang mengatur mengenai bumi, air, dan kekayaan alam, sehingga dalam penggunaannya itu bisa dilakukan secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Oke, selanjutnya silakan. Nah, untuk kedudukan hukum agraria sebagai hukum positif. Jadi dulu itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45, pas waktu Indonesia merdeka itu masih masa-masa peralihan gitu kan, kayak masih bingung gitu. Ya tanah tapi masih diatur sama hukum Belanda. Nah, jadi tahun 1960 itu mulai diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang bisa kita sebut UUPA. Ya nggak ngegas kayak Sari, maaf. Jadi semenjak diundangkannya UUPA ini, maka tentang agraria itu mulai diunifikasikan sehingga tidak ada adanya kepastian hukum yang mengatur tentang keagrariaan. Nah, untuk berikutnya, kira-kira ada yang mau nanya nggak atau ada yang masih kurang jelas gitu? Ini aku yang cip-cip yang panik loh.
Iya, jujur pas bikin PPT-nya kayak lucu gitu pas Alex sampai aja ya kan, terus guys panik, Cip panik juga. Gimana guys kalau ada yang mau minta ulang gitu kayak Kak, Iya, tolong dong panik. ulang bagian ini. Tolong dong ulang bagian ini tadi kecepatan atau misalnya mau nanya contoh HGB itu kayak gimana Kak atau contoh hak milik itu bagaimana gitu. Boleh nggak apa-apa. Kita kan diskusi juga. Atau tadi mau nambahin tuh Kak, kayak tadi Kakak salah ngomong deh, kayaknya bukan PA gitu, PA. Boleh, nggak apa-apa. Sekalian ada yang nanya, Kak, UTS Pak Yulianto soalnya apa aja? Ya Allah. Gitu. Tapi apa yang kita paparin hari ini itu nggak jauh-jauh dari apa yang dikeluarin pas UASnya Pak Yulianto sama Bu Febri. Tapi kalau pas si Hombing kurang tahu, mungkin coba tanya Aldi Mas. Nah tuh, Pak Andris nggak tahu, serius. Karena ini kayaknya dosen baru deh. Pas zaman kita nggak ada soalnya. Iya, dosen Pak, baru. kalau Pak ini Si Hombing. apa Pak Si Ombing itu nggak UTS, mengerjain tugas aja 100 soal tulis tangan, terus dikirim ke law firm-nya. Bukan law firm sih, kantor konsultan agraria gitu. Iya gitu. Gimana guys? Kamu nanya dong, Kak. Ya, mau jawab. Nih, ternyata nih Cipa udah sih udah panik. Ya kenapa? Kemarin kalau nggak salah Pak Yulianto sempat menjelaskan kalau hukum agraria ini ada hubungannya dengan hukum tanah adat ya, Kak. Ah iya. Kalau Kenapa? hukum tanah adat kan pasti ada hubungannya juga dengan hukum adat. Betul. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Misalkan Kakak mau beli sebidang tanah di suatu perkampungan yang emang hukum adatnya masih kental banget, Kak. Nah, tetapi yang seharusnya pembelian ini administrasinya yang diurusnya oleh kakak sendiri, tapi pihak masyarakat di sana nggak memberikan sepenuhnya ke kakak karena emang udah adatnya di sana yang ngurus masyarakat tersebut, Kak. Nah, menurut kakak nih selaku pembeli di di wilayah tersebut, bagaimana Kak terkait hukum adat yang memang masih kental di wilayah itu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nyebutnya gimana nih? Mison ya? Apa Maison? Iqbal aja, Kak. Oh, Iqbal. Oke. Oke, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Nah, siapa dulu nih? Mau Cip dulu atau mau Desi dulu? Silahkan. Langsung sehari juga nggak apa-apa, Mas. Ya Allah. Oke. Jadi, ini pengetahuan aku ya. Kalau misalnya Cip atau Des mau nambahin juga nggak apa-apa. Jadi, oke. Jadi, kita pertama membahas ini dulu dasarnya ya. Dasarnya. Biasanya diulang-ulang nih di PHI mungkin sampai enak gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan ada 3 sistem hukum ya yang berlaku. 3 sistem hukumnya itu yang pertama sistem Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, eksistensi hukum adat ini emang diakuin sama hukum positif di Indonesia. Meskipun emang ya hukum adat itu dari Sabang sampai Merauke pasti berbeda satu sama lain. Kemudian kalau misalnya tadi yang dikatakan oleh Iqbal betul, kalau hukum agraria itu nyambung sama hukum tanah adat, dan hukum tanah adat itu nyambung dengan hukum adat. Karena tadi salah satu contohnya itu adalah hak ulayat adat, hak ulayat masyarakat hukum adat, dan di mana suatu kelompok MHA itu berhak untuk menguasai suatu tanah, baik itu secara teritorial, secara kewilayahan, atau secara genealogis atau secara keturunan. Nah, dalam konteks yang tadi Iqbal tanyain, di sini pembelinya itu bukan satu darah atau satu teritorial kan dengan MHA-nya? Iya, bukan, Kak. Bukan, oke. Berarti pertama kita keep itu dulu. Berarti bukan sedarah ataupun bukan sedaerah satu tempat dengan masyarakat hukum adatnya tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya mengenai penguasaan terhadap tanah, mengenai pembelian tadi, itu ada, kalau pengaturannya secara umum itu dalam UU PA. Kok gue kalau nyebut gas gitu ya, kayak ngatain UU PA gitu. Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Itu ada pengaturannya. Misalnya kalau mau membeli tanah adat itu seperti apa. Nah, tapi di DPR itu di prolegnasnya ada RUU mengenai masyarakat hukum adat. Yang dimana itu secara mendalam lebih dikaji lagi bagaimana tata cara pembelian tanah adat gitu secara hukumnya. Nah, kalau misalnya tadi yang Iqbal tanyain, gimana nih kalau misalnya masyarakat hukum adat itu masih kayak kekeh banget pakai hukum adatnya dan nggak memberikan secara sepenuhnya.
biasanya itu nanti kita berkonsultasi dengan pejabat di daerahnya itu. Entah itu pejabat di daerah provinsinya, atau pejabat di daerah kabupaten kotanya, atau mungkin bupatinya, turun lagi, sampai ke dinas pertanahannya. Nah, nanti kalau misalnya, tapi kalau misalnya secara hukum itu dapat dilakukan secara adat jual belinya. Mengenai hukum adatnya, ngaturnya gimana, jual belinya itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya mau membeli dengan cara hukum positif Indonesia yang selain hukum adat, itu juga bisa, nanti ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya untuk tadi kasusnya Iqbal tadi, kayaknya kasus beneran gitu ya. Kalau misalnya kasus beneran tadi, boleh dilakukan secara adat, meskipun tadi konsekuensinya itu tidak dapat dikuasai secara seluruhnya, karena kan tanah adat ya. Tapi bisa juga diperjualbelikan secara hukum di luar hukum adat. Gitu, mengacu pada UUP, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, dan nanti mungkin disahin gitu ya tahun ini atau tahun depan mengenai Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Tapi kalau misalnya untuk penyelesaian tadi antara pembeli dan masyarakat hukum adatnya itu biasanya bakal ditengahin sama pejabat tanah di daerah itu, di daerah hukum adatnya. Kurang lebih gitu Iqbal. Mungkin dari Cip-Cip atau Des-Des mau nambahin? Bukan mau nambahin, lebih tepatnya aku ada yang mau Ditanya. iya. Oke. Sebetulnya karena pernah aku waktu pas itu ke desa yang ada di sekitaran Sentul. Nah, itu mereka itu kan adanya di hutan gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada listrik. Nah, terus aku nanya kan, terus mereka kayak bisa diriin bangunan gitu-gitu, diurus nggak sertifikat tanahnya gitu kan. Nah, kemarin itu kata mereka bukan ngurus ke BPHN, tapi mereka itu malah ngurus ke perhutanan, karena dibilangnya itu adalah hutan itu milik negara, jadi diurusnya ke perhutanan. Oh, hutan ya? Iya. Kalau hutan ya. Dan Cipa masih melanjut lagi atau udah? Udah. Oh, udah. Oke, berarti jadi tadi aku sempat ngejelasin, aku sempat ngejelasin di yang hak apa ya, hak menguasai oleh negara ya, sama hak wilayah ya, yang tadi di jenjang hierarki. Nah, kalau misalnya gini, kan itu ada hak pengelolaan, ya kan? Hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu di mana dibebankan itu hanya fisiknya saja, tapi yuridisnya tetap nama negara. Itu sama aja termasuk sertifikat hak komunal. Iya, betul. Sertifikat hak komunal. Kemudian untuk, nah gini Cipa, tadi kan di awal bilang nih, apa aja ada ketentuan mengenai tanahnya. Nah, tanah itu jangan lupa, jenisnya ada banyak. Ada daerah hutan, aku lupa mention juga sih, ada daerah hutan, daerah pertambangan, daerah perkotaan, daerah perdesaan, emang daerah aja gitu ya, tapi nggak ada ajanya, daerah gitu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tanah. Ada juga tanah girik, mungkin kalian pernah tahu. Nah, dulu kalau misalnya seingat aku ya, kalau tanah girik itu kan kalau nggak salah tanah adat ya. Tanah girik itu adalah tanah yang ditempatin selama bertahun-tahun, 30-40 tahun, sehingga secara nggak langsung tanahnya itu menjadi miliknya. Kalau nggak salah ada tanah girik, atau tanah milik adat, aku lupa. Nah, kalau dalam kebijakan pendaftaran tanah, ini agak melenceng gitu ya ke mata kuliah sebelah. Kalau dalam kegiatan pendaftaran tanah girik atau tanah adat itu, kalau bukan hutan ya, bukan hutan, tanah girik atau tanah adat itu harusnya didaftarkan ke BPHN untuk mendapatkan sertifikatnya agar bisa mendapatkan suatu kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Kalau di pendaftaran tanah kayak gitu, untuk tanah girik, tanah adat tadi yang tadi Iqbal bilang, itu harusnya didaftarkan kepada BPHN setempat untuk dilakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, biar mendapat sertifikat dan bukti yang jelas serta kepastian hukum mengenai tanah ini tuh milik siapa. Tapi kalau misalnya daerahnya hutan, itu masuknya ke Undang-Undang Kehutanan, turunan dari agraria, Undang-Undang Kehutanan yang dimana sudah memiliki instansinya sendiri, Dinas Kehutanan. Nah, biasanya kalau Dinas Kehutanan itu ngasihnya hak izin atau hak pengelolaan, biasanya kayak gitu. Gitu sih Pak, kayaknya ya. Cemil ya. Oke, makasih Sari.
Soalnya agak bingung aja, soalnya kan aku nggak ambil pendaftaran tanah juga. Ya. Terus Kalau harusnya, kalau iya aku kan? wajib soalnya. Oh, kalau di perdata ekonomi enggak. Gitu. Gitu. Gimana Iqbal, masih pusing atau tambah bingung atau gimana? Overall udah lumayan jelas sih Kak. Tapi ada satu hal yang mungkin masih belum paham. Kalau misalkan nih, ini kan berarti nggak masalah kan Kak, kalau misalkan kita ngasih sepenuhnya administrasi ke masyarakat adat. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita selaku pembeli, yang kita yang mengharapkan akan adanya sertifikat tanah, tapi hasilnya malah sebatas AJB, itu sedangkan pada saat kita ingin meminta pertanggungjawaban dari masyarakat itu sendiri, terus mereka ini tidak mau tanggung jawab, kita harus kemana gitu Kak Iya. selanjutnya? Oke. Misalnya, berarti kalau misalnya, berarti hanya AJB-nya saja ya, sertifikatnya berarti nggak terbit. Dan berarti nggak didaftarkan ke BPHN ya? Iya Kak. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, itu bisa dibawa ke pengadilan negeri setempat. Kenapa? Karena itu jatuhnya wan prestasi. Gitu. Bisa juga karena wan prestasi. Kenapa? Karena kita tuh tadi mengharapkannya adanya sertifikat gitu ya. Mengharapkan adanya sertifikat, harusnya itu didaftarkan meskipun dalam tata cara pembeliannya itu mengikuti apa namanya? Persyaratan dari masyarakat hukum adatnya gitu. Misalnya belinya harus ini gini gitu. Kita ngikutin ketentuannya mereka. Secara adatnya gimana. Nah, tapi ujungnya itu atau pangkal ujungnya kita harus tetap daftarkan ke BPHN untuk memperoleh tadi kepastian hukum atas sertifikat tanahnya. Nah, kalau misalnya tadi dalam realitasnya atau dalam praktiknya itu masyarakat hukum adatnya itu menolak, gitu ya, menolak untuk menerbitkan sertifikat, itu seingat aku bisa dibawa ke pengadilan negeri setempat untuk menyelesaikan sengketa itu. Atau biasanya sebelum ke pengadilan negeri ke BPHN-nya dulu sih, pakai mediasi dulu antara masyarakat hukum adatnya sama pembelinya. Bisa gitu. Gitu itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya. Betul, ini cemil ya guys. Kalau misalnya ada tadi omongan aku yang salah atau gimana, nggak apa-apa, koreksi aja. Karena ini kayak sepengetahuan aja gitu. Tapi baiknya sih nanti kayaknya ada sih jurnal-jurnal yang mengenai sengketa MHA dengan pembeli mengenai tanah, itu banyak sih biasanya jurnal-jurnalnya. Nanti aku coba baca-baca lagi deh, takutnya apa yang tadi aku omongin agak simpang siur gitu ya dengan ketentuan hukum aslinya gimana gitu. Sari mau nambahin, tadi abis kayak sempat baca sebentar Nah, tuh silakan. jurnal. Dia itu sebenarnya udah sempat diatur di Permen ATR Agraria Tata Ruang nomor 9 tahun 2015. Nah, mantap. Sebenarnya tuh masih belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat masyarakat hukum adat. Karena kan hak ulayat masyarakat hukum adat itu kan dianalogikan kayak dengan hak komunal ya atas tanah, di mana keduanya itu kayak karakteristiknya itu beda satu sama lain. Terus yang kedua tuh sebenarnya masyarakat hukum adat itu kan sebagai persekutuan hukum itu kan kayak merupakan legal entitas ya, kayak masih belum diakui gitu loh keberadaannya dalam undang-undang. Jadi kayak untuk yang masalah yang dibilang sama siapa tadi tuh? Iqbal. Iqbal, itu kayak belum ada kepastian hukumnya. Karena penetapan hak komunal atas tanah yang diatur di dalam Permen ATR nomor 9 tahun 2015 itu masih belum dapat ngejamin kepastian hukum, karena munculnya suatu hak atas tanah yang baru itu harus diatur dalam undang-undang yang kalau misalnya di UPA itu masuk di pasal 16 huruf H. Masuk di situ. Sama paling Tadi kan ya. Sari kan bilang bisa dibawa ke pengadilan ya. Nah, itu nanti kalau misalnya dibawa pengadilan juga bingung juga sih, ntar balik lagi pakai hukum adat gitu. Iya. Tapi Iya kan ya? tapi sekarang mau diketok sih, soalnya di Prolegnas sudah ada RUU MHA kan, masyarakat hukum adat. Nah, mungkin tadi yang dimaksud Desi dalam Permen ATR-nya itu, ya dalam Permen ATR-nya itu
RUU Masyarakat Hukum Adatnya. Karena iya sih dulu pas hukum adat ya sama Mbak Rina dan Mas Oni gitu dengar dari kelas belah. Katanya kalau misalnya kenapa dibentuk RUU Masyarakat Hukum Adat karena mengatur mengenai jual beli tanah adat. Jadi jual beli tanah adat itu secara spesifik diatur dalam RUU tersebut. Kalau nggak salah sih dalam RUU tersebut itu mempermudah penjualan dan juga memberikan kepastian hukum terhadap jual beli tanah adat. Gitu. Waktu itu Mas Oni kalau nggak salah bilang kayak gitu. Lanjut. Bu Desi, Bu. Ya udah cukup, Sar. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Ya, atau mau nambahin lagi juga boleh. Gitu. Oh ya, makasih Desi buat koreksinya. Iya. Astagfirullahaladzim, Aldi. Gitu guys, gimana? Nih Pradia, tadi gue liat-liat baru join nih. Halo Pradia. Halo Dika. Wah, lagi beli somai. Gue dikacangin. Oke, makasih. Gimana guys, ada yang mau bertanya ataukah masih kurang jelas atau tadi kecepatan ngejelasinnya atau yang masih bingung? Apa-apa, tanya saja. Wah, ini hening karena masih bingung, apa karena udah paham nih heningnya? Kayaknya heningnya karena masih bingung deh. Heningnya tuh antara 1, bingung, 2, udah paham, 3, mau nanya tapi takut, mukanya mengintimidasi gitu ya. Langsung 4, praktek aja, Sar. praktek apa? Tunjuk satu-satu. Parah lu. Enggak langsung praktek. Praktek apanya? Praktekin yang tadi dijelasin. Gimana caranya gue kudu gali tanah gitu? Iya, Bodoh di videoin terus. Jadi biar ada gambaran. Selin banget. Paling gitu sih. Boleh Kak, boleh praktek. Nah, gimana kalau Aldimas aja tuh? Tadi udah ada Jarjit sama siapa? Ijat ya. Tinggal Aldimas tuh ke rumah Jarjit sama Ijat terus dipraktekin. Gitu. Tapi Boleh. agraria emang ngawang tahu, kayak aku nggak ngerti gitu, kayak ngerti tapi nggak ngerti, kayak ngawang aja, Iya, soalnya nggak ada iya. prakteknya anjir. Ya karena aku aja kalau biasa kan aku ngejelasin pidana kayak udah gitu kan PPT, tapi aku tuh sampai gini bentar. Ya, tembus. Ya, sampai bikin catatan kayak oh iya poin-poinnya gini. Sampai kayak oh iya, karena emang kalau mau ngejelasin tuh harus lihat hukumnya gitu. Oh, pantesan Pak Yul sama itu ngejelasin lihat hukumnya terus. Karena ngawang. Udah gitu nih, dosen aku tuh kayak nggak ada cutting yang tahu gitu loh dia siapa. Pak Andres sih, Andre siapa ya, lagi kan bingung. dosen baru deh kayaknya. Monyet-monyet jatuh, maaf. Iya gitu. Jadi simpelnya gini sih. Aku coba recap ya dari awal sampai akhir. Nge-rap. Gitu. Jadi sebenarnya hukum agraria itu belajar apa? Gitu. Hukum agraria itu belajar, kalau misalnya dalam arti sempit itu mempelajari tanah. Tok aja. Mempelajari tanah. Tapi kalau misalnya secara luas itu mempelajari keseluruhan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya. Baik itu minyak, air, batu bara, kelautan, kehutanan, dan sebagainya. Itu semuanya diatur dalam agraria atau undang-undang pokok-pokok agraria. Kemudian tadi ada tuh penguasaan. Ya, nggak apa-apa Dika habis mandi. Ya, nggak apa-apa. Ya, terus ada lagi penguasaan secara fisik dan secara yuridis. Bedanya apa? Kasarnya yuridis itu tertulis di sertifikatnya. Kalau fisik itu cuma numpang nguasain aja. Gitu. Simpelnya seperti itu. Kayak tadi, Osarina punya tanah di Jalan Opa Nasar Kiyowo nomor 20, terus ada Shiva pengen bikin warung boba di atas tanahnya si Osa. Nah, si Osa menguasai tanahnya itu secara yuridis. Sedangkan si Shiva yang bikin warung boba di atas tanahnya menguasai tanah secara fisik. Nah, kemudian ada jenjang hak atas menguasai tanah, jenjangnya banyak. Gitu kan. Jenjangnya banyak, mulai dari hak bangsa Indonesia sampai hak perseorangan individual. Jenjangnya banyak tuh. Nanti bisa dilihat di PPT-nya, nanti PPT-nya di-share. Terus kemudian pembidangan tanah.
Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu berarti eksekutif itu berarti pelaksananya. Legislatif itu berarti pembuat undang-undangnya. Yudikatif itu berarti pengawasnya dalam menjalankan ketentuan dalam hukum tanah. Kemudian tadi ada apa lagi ya? Oh, agrarian reform, 5 kebijakan, unifikasi, penghapusan hak-hak asing, terus ada apa lagi tadi? Penghapusan hak-hak asing, penghapusan feodal secara terus-menerus. Kemudian ada lagi itu penyamarataan hak kepemilikan, dan yang terakhir adalah pembentukan undang-undang yang mengakomodir agraria secara luas. Kemudian apa lagi ya tadi kita belajar? Sudah, yang terakhir hubungan antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Itu sih, sumpah itu kalau dari awal sampai akhir, itu agraria itu ngebahas itu aja. Itu aja gitu ya, meskipun bingung. Itu sih. Tapi yang tadi aku bilang, yang kita paparin dalam PPT itu nggak jauh-jauh dari soal UTS pada masa kita. Gitu sih. Aku mau nanya, ini contoh kasus sih, lebih ke kasus tadi sama kayak Iqbal mungkin. Subhanallah. Jadi gimana jelasin? Sebentar Kak. Subhanallah, nanya kasus semua ya. Hebat. Jadi Kak, jadi misalnya kita misalkan aku nih, contohnya aku beli tanah sama keluarga, sama tetangga lah gitu ibarat kata. Nah, di si tetangga ini itu ahli warisnya itu banyak, bukan cuma satu. Kayaknya gue tahu nih soal deh. Terus? Otomatis kan kita harus minta persetujuan atau tanda tangan dari semua ahli waris. Nah, misalnya ahli warisnya itu udah tanda tangan tuh Kak untuk balik nama kan, misalkan jadi namanya aku gitu. Nah, ketika udah ditandatangani semua secara sadar, maksudnya datang, akunya juga ngeliat siapa orang-orangnya. Terus setahun kemudian, ketika rumah itu udah jadi ganti nama jadi nama aku, tiba-tiba salah satu keluarga itu yang jadi ahli waris itu, yang menandatangan juga, protes. Katanya dia nggak ngerasa menandatangani surat tersebut di depan notaris, padahal gitu. Dia nggak ngerasa. Nah, akhirnya dia nuntut ke aku minta ganti rugi karena dia merasa dirugikan karena dia tidak merasa, pertama tidak merasa menandatangani, kedua tidak merasa mendapat bagiannya gitu. Nah, jadi kayak dia tuh selalu gimana, kayak mengejar-ngejar, bahkan mungkin misalnya tanahnya itu tanah kosong ya Kak, terus 1/4 dari tanahnya itu dia taruh mobil dia karena dia menganggap itu tanah milik gue gitu, kayak gue nggak ngerasa tanda tangan, jadi itu tanah punya gue gitu. Jadi misalkan akunya nggak mau ngambil pusing, jadi aku bangunnya nggak di tempat parkir mobil dia gitu, jadi sisanya gitu. Nah, tapi dianya tuh terus untuk minta duit bagiannya gitu Kak. Nah, itu tuh kira-kira gimana ya, kayak sebenarnya aku udah pernah nanyain sama dosen hukum perikatan aku sama Bu Titing. Tapi aku masih mau jawaban lain gitu loh Kak. Si orang ahli waris ini nuntut ke kamu, nuntut biasa, atau duit gue mana gitu, atau ke pengadilan? Nuntut biasa sih, tapi kayak nuntutnya tuh Neror. sampai iya neror, nggak neror banget sih, tapi kayak setiap ketemu kayak nyindir-nyindir terus ngasih tau ke tetangga kayak gue nggak ngerasa gini-gini gitu Kak. Sebenarnya gini sih, gini. Jadi, tapi dia pas lagi AJB, pas penandatangan AJB, dia datang kan? Datang Kak.
Datang. Oke. Jadi gini, seingat aku dalam AJB itu kalau nggak salah ada kolom saksi di suratnya ya. Di suratnya itu kalau nggak salah ada tanda tangan saksi. Itu. Dan aku mau nanya satu hal. Anggota keluarga lainnya itu kayak ikutan ngomporin juga atau cuma dia doang? Dia doang ya? Dia doang sih, Kak. Dia doang. Oke, jadi sebenarnya sih ini kalau misalnya emang masih neror gitu ya, masih neror tanda kutip sampai sekarang, nggak. Jadi gini, pertama kan kalau penyelesaian di tahap perdata itu ada 2 ya. Pertama nggak somasi dulu, masih teguran. Lo kalau masih negor gue, terus gue bawa ke pengadilan dulu. Masih tegur 1, 2, 3, pas sudah somasi 3, baru tuh bawa ke pengadilan. Sebenarnya sih, kalau dari yang aku dengar dari Rano bilang ya, yang pertama AJB-nya itu dihadiri sama banyak orang. Kalau misalnya ada Ranov juga, pasti ada notarisnya, pasti ada asisten notarisnya gitu yang nonton, dan pasti ada ahli waris lainnya yang menyaksikan penandatanganan AJB di kantor notaris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu ngeluh karena dia ngerasa nggak dapat bagian harta dari hasil penjualan tersebut. Nah, itu sebenarnya bukan tanggung jawab dari Renov. Kenapa? Itu tanggung jawab si keluarga ahli warisnya, harusnya kayak gitu. Tapi emang praktek sama teori suka beda gitu. Mungkin karena emang dalam pembagian harta warisannya setelah menjual rumah atau menjual tanah tadi, itu ternyata nggak dibagi tuh si orang itu. Makanya dia ngerasa komplain, dia ngerasa keberatannya itu mau ke ahli waris yang lainnya juga nggak bisa, makanya datang ke Ranov. Minta kayak, saya nggak pernah nanda tanganin gini, Mak, saya juga nggak dapat bagian gini gitu. Tapi padahal kita sudah lihat bahwa dalam AJB-nya itu udah ada tanda tangan dia dan udah ada saksi-saksi juga pas kita menandatangani AJB. Nah, kalau misalnya mau lebih efektif sih paling ngancamnya dibawa ke pengadilan biar kelar gitu kan. Biasanya kalau pengadilan perdata cepat sih 3 bulanan. Kalau dibanding sama pidana yang runtutan prosesnya itu agak ribet gitu kan, dari penyelidikan sampai sidang tuh lama banget. Ya, Cipa mau nambahin apa? Lagian misalkan dibawa ke pengadilan perdata, enaknya itu karena pembuktiannya lewat surat juga lebih efektif karena di situ kan ada saksi-saksinya yang ngeliat ya. Nah berarti orang ya aneh banget. Ya, pembuktiannya lebih cepat kalau gitu. Iya. Jadi kalau misalnya emang si manusia itu masih neror dan nerornya makin lama makin parah, bisa dibawa ke pengadilan. Atau misalnya mediasi dulu deh sama keluarga ahli warisnya gitu. Ini manusia ini mau diapain sama kalian gitu. Apa mau dibawa pengadilan atau mungkin diselesaikan secara damai. Kalau misalnya diselesaikan secara damai, misalnya udah diajuin ke pengadilan, terus si keluarganya itu minta damai aja, itu boleh. Nanti ada akta van dading atau perjanjian dading, akta perdamaian. Nanti akta perdamaiannya itu didaftarkan juga ke pengadilan negeri. Tapi sebenarnya aku punya firasat yang orang itu emang sengaja nggak dibagi sih. Jadi kayak uangnya itu diambil sama ahli waris yang lain. Tapi kita nggak tahu juga. Itu Rano, kurang lebihnya seperti itu. Kayaknya jawaban aku sama nih sama jawaban Bu Titing. Agak beda sih, Kak. Tapi kalau misalnya si ahli waris ini kan banyak, tapi dia ternyata udah dikasih bagian. Kan kita ngadain mediasi nih misal. Nah, ternyata tapi si pihak yang nuntut ini dia nggak datang pas mediasi itu. Karena mungkin yang nuntut itu, Kak, yang nuntut ke aku misalkan, itu nggak datang. Karena mungkin kan dia orang yang paling gebu-gebu gitu, kayak mungkin nggak mau gitu atau gimana. Terus kita udah mediasi, ternyata dia dapat bagian. Nah, mungkin maksudnya karena contohnya kalau aku orang yang nggak mau ribet, kayak oh ya sudahlah kasih aja uang yang dia mau itu. Maksudnya itu baguskah atau nanti malah jadi kebiasaan? Maksudnya kan di sini aku nggak salah ya, karena dia satu sisi udah dapat bagian juga, terus di sisi lain juga aku sudah membayar gitu. Jadi kayak ngerasanya
antara dirugikan dengan tidak gitu kan. Kalau dibawa ke pengadilan itu kan ada proses ya Kak, nggak panjang sih, tapi kan mungkin ribet gitu. Jadi kalau misalkan aku dengan cara misalkan dia bilang, "Ya udah bayar aja 25 juta," gitu, terus clear gitu. Nah, itu apakah, maksudnya di sini, apa ya, sebenarnya sih kalau kalau dari orang awam pribadi boleh, tapi kan kita kayak orang hukum ya, Kak, ya, jadi kayak ngerasa, maaf kasarnya kayak bodoh aja gitu, kenapa kita mau ditipu gitu. Tapi Ya. ya jalan cepatnya mungkin kayak gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak, menurut, pandangan Kakak atau misalkan dari pandangan hukum gitu? Kalau dari gini, kalau dari pandangan aku ya, mungkin nanti Cip-Cip sama Desis bisa nambahin. Kalau misalnya nih Naranov itu memilih untuk ya udahlah ya bayar aja daripada ribut di pengadilan gitu kan. Nah, tapi pas Ranov membayar itu harus ada bukti kwitansi. Seenggaknya ada bukti kwitansi, ada surat pernyataan materai. Gitu aja. Kalau misalnya emang Ranov memilih, udahlah ngapain sih ribut-ribut di pengadilan gitu. Boleh aja misalnya ngasih, ya udah bayar aja gitu, 25 juta. Tapi Ranov itu harus ada keterangan satu stroke-nya. Stroke. Kalau bisa transfer, kalau misalnya type tunai juga harus ada stroke-nya. Kemudian harus ada surat pernyataan yang kayak saya yang bertanda tangan di bawah ini nama bla 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 itu harus ada. Yang ketiga bukti kwitansinya telah diserahkan uang sebesar gini 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 tanda tangan. Terus yang terakhir itu ada saksi dalam pembuatannya. 4 itu yang harus dipenuhi kalau misalnya emang mau menghindari jalur hukum atau jalur persidangan. Nah, tapi kalau misalnya dia masih batu nih, udah dibayar, tapi masih nagih-nagih gitu ya, ya mau nggak mau, daripada kita bayar terus, mau nggak mau bawa ke pengadilan. Gitu. Sebenarnya kenapa tadi aku nyaraninnya dibawa ke pengadilan aja, karena kalau misalnya kita tadi melaksanakan yang langsung bayar gitu ya, 25 juta, takutnya malah jadi keterusan gitu, malah jadi minta terus, atau malah jadi nipu terus. Yang dimana kalau misalnya kayak gitu, ongkosnya lebih besar daripada kalau di pengadilan. Gitu, takutnya malah jadi kebergantungan orang itu. Gitu, Rano. Oke, Kak, makasih. Iya, gitu. Gimana? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, Desi. Semangat bimbingannya sama Pak Agus, Pak Ate. Gitu. Gimana guys, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja kali ya. Karena kan ini UTS. Biasanya kalau UAS itu sampai jam 10, karena emang banyak materinya. Tapi kan ini UTS, jadi nggak terlalu banyak. Gimana? Cukup? Tadi Iqbal raise hand mau nanya apa? Apa udah cukup? Udah cukup, Kak. Oke. Gimana yang lain? Dika, Aini, Aulia, Adinda, Udah Rangga? cukup, Kak. Cukup? Oke. Novia? Cukup? Oke, berarti udah cukup ya. Silahkan mungkin Des-Des tercip, Des-Des keluar. Oh, Cip-Cip menambahin lagi nggak tadi yang sebelum itu, sebelum kita tutup? Oh, kurang lebih sama kayak Sari sih, kalau apa-apa untuk ngelakuin sesuatu, pokoknya jangan lupa kumpulin semua bukti aja. Takutnya merekanya masukin atau gimana. Oke. Des-Des mau aku tanya udah keluar. Oke. Udah. Bye-bye Des-Des. Oke, berarti kita tutup aja ya Tenter malam ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar perbincangan ya antara Mas Alex, Cip-Cip, Des-Des, dan kalian semua yang hadir. Semoga ilmu yang kita terima hari ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan pada UTS yang luar biasa. Gitu. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.